Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat pada Ibu Ari Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Aqidah Akhlak. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model, Metode, Strategi, dan Metodologi Interaksional Pembelajaran Aqidah Akhlak di SMP atau di SMK. Kelompok saya yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Tufi Adlan dan Inggar Ayu Harisma. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran akidah akhlak. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melogiskan prosedur yang sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajar dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model mencakup strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi itu sendiri merupakan siasat dalam pembelajaran yang bertujuan mengoptimalkan proses belajar dan pembelajaran. Yang B yaitu metode pembelajaran akidah akhlak. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun macam-macam metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh pendidik antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode ceramah. Ceramah adalah metode pembelajaran yang harus dilakukan dengan menyampaikan pesan dan informasi secara satu arah lewat suara yang diterima menurut indera kelima. Yang kedua yaitu metode diskusi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan metode diskusi adalah cara belajar atau mengajar yang melakukan tukar pikiran antara murid dengan guru, murid dengan murid sebagai peserta diskusi. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dengan maksud untuk mendapatkan jawaban lisan pertanyaan yang disajikan guru kepada siswa, atau sebaliknya untuk memperdalam penguasaan bahan guna pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu metode tugas dan resitasi. Metode pemberian tugas merupakan suatu cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerja secara berkelompok atau secara perorangan. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah penyajian bahan pelajaran oleh guru atau instruktur kepada siswa dengan menunjukkan urutan prosedur pembuatan sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu metode pembiasan. Metode pembiasan adalah proses pembuatan suatu atau seseorang menjadi biasa. Metode ini dapat dibantu dengan metode jurnal belajar. Metode ini jika dikaitkan dengan pendidik agama Islam adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap dengan bertindak sesuai ajaran Islam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu akan disampaikan pemateri kedua oleh Inggar Ayu Harisma. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu tentang strategi pembelajaran akidah akhlak. Macam-macam strategi yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak ada dua bagian. Yang pertama yaitu contextual teaching and learning atau disebut dengan STL. Yang kedua yaitu learning cycle atau disebut dengan LC. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang contextual teaching and learning atau disebut juga dengan CTL. CTL merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik
jika lingkungan diciptakan secara alamiah. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja ataupun mengalami sendiri apa yang telah dipelajarinya, bukan hanya sekedar mengetahui saja. Pembelajaran tidak hanya sekedar mengetahuinya saja. Pembelajaran juga tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi bagaimana siswa mampu memaknai apa yang telah dipelajarinya. Dalam strategi CTL ini, guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu learning cycle, atau disebut juga dengan LC. LC merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan atau memperkaya konsep yang telah dimiliki siswa sebagai awal kognitifnya. LC merupakan salah satu model pembelajaran yang cocok untuk membelajarkan siswa dengan berangkat dari pengetahuan awal siswa. Yang selanjutnya yaitu D, metodologi instruksional pembelajaran akidah akhlak. Metodologi instruksional adalah cara menyajikan materi perkuliahan kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.